Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkanlah, nama saya Masyhuri SPDI, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahrasia Lok Sumawe dengan NIM 20256104008, asal sekolah MTS Darussalam Gedangan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum materi kita mulai seperti biasanya, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat, dapat ilmu yang barokah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Mbak Eni. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanya diangkat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, gimana kondisinya hari ini? Baik apa enggak? Baik. Semangat ya. Semangat. Jadi kalian semua bisa periksa dulu ya. Apakah ada yang enggak bawa kaos kaki? Ada semua? Bawa semua ya? Barangkali pakaiannya dimasukkan semua. Kalian harus disiplin dan semangat, antusias dalam menerima setiap pelajaran agar ilmu yang kita dapat bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa masuk ke dalam pikiran kita. Itu butuh semangat, butuh cinta terhadap ilmu. Sebelum pelajaran kita mulai, saya absen. Kalau nanti yang nggak masuk, angkat tangan ya, barangkali ada yang nggak masuk. Pertama, Ahmad Irsyad Muntasor. Ada apa enggak? Tangannya yang tinggi. Bisa. Angelina Seftianta. Dwi Hamzah Husainuddin. Yang keras. Erin Nikita Putri. Angelina Mega Putri. Kaila Zahra Ramadan mana? Sudah berapa hari ini nggak masuk? Satu atau dua? Oke. Selanjutnya Nur Fatihah Sa'adah, Ni'matus Solihah, Muhammad Arjun Putra, Kalita Alela Putri, Rizky Jayanti. Sekali lagi. Jadi hari ini ada dua anak yang nggak masuk. Yang pertama tadi siapa? Kaila sama Rizky, Rizka itu ya. Kalau hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang sholat fardu.
Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus tahu, harus mengerti apa itu sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, syarat tentunya dan sebagainya. Ini konsep yang wajib dan harus kamu pahami. Tapi sebelumnya, marilah kita laksanakan ice breaking dulu. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Sebelum materi sholat kita sampaikan, saya terangkan, saya ingin bertanya dulu ya pada kalian semua, sejauh mana masalah sholat ini yang kalian pahami. Coba, siapa yang bisa angkat tangan ya? Pengertian sholat itu apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Mbak Erin, ini kita Putri. Silakan Mbak Erin dijabarkan apa yang pengertian sholat. Sholat ialah ibadah yang dilakukan tersusun dari perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salat dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi itu pengertian sholat dan nanti kita pelajari sama-sama, kita ulas sama-sama. Kemudian sholat fardu ini kira-kira hukumnya apa ya? Ayo siapa yang bisa selanjutnya angkat tangan? Ya Mbak Angelina. Apa Mbak Angel? Sholat fardu hukumnya wajib. Sholat fardu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu apa Angel? Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sip, betul. Berarti wajib itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Lain dengan hukum sunnah. Kalau hukum sunnah itu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, itu sunnah. Jadi beda ya dengan fardu ya. Baiklah anak-anak, mari kita ulas, kita buka pelajaran halaman 24 ya. Halaman 24 yaitu sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana yang sudah terjawab atau dijawab oleh Mbak Eri tadi, yaitu sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi dari segi bahasa ya, sholat itu berdoa. Jadi berdoa itu minta kepada Allah. Seperti dalam surah Fatihah yang kamu baca setiap hari itu setiap sholat, di akhir ayat atau sebelum akhir itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu artinya hanya kepada ya Allah saya minta, saya menyembah, dan hanya kepada ya Allah saya minta pertolongan. Jadi sholat, makna sholat secara bahasa adalah berdoa atau doa. Sedangkan menurut istilah yang saya katakan tadi, ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan atau pernyataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, harus dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Semuanya ada syaratnya. Puasa ada syaratnya, ada rukunnya. Kemudian apa yang namanya haji juga gitu, ada syaratnya, ada rukunnya, begitu dalam sholat. Nah, syarat dan rukun harus kita temui. Misalnya ada rukun satu saja yang kita tinggal, sholatnya tidak sah. Ya, jadi sholatnya tidak sah. Nanti kita uraikan apa itu syarat sholat
apa itu menurut sholat dan lain sebagainya. Dan dari hukumnya tadi disampaikan oleh teman kami siapa tadi? Mbak Angel, hukumnya fardu atau wajib. Nah, fardu kita dari dua ya, fardara. Yang pertama fardu kifayah dan dua fardu ain. Kalau fardu ain yang contohnya melaksanakan sholat fardu, melaksanakan puasa. Tapi kalau fardu kifayah yaitu melaksanakan sholat jenazah. Jenazah itu manit. Kalau ada orang meninggal, orang muslim satu desa, satu dusun wajib memandikan, wajib menyolatkan, wajib menghafali dan wajib menguburkan. Itu fardu kifayah. Apabila di antara masyarakat sudah ada yang melakukan, misalnya 10 orang atau 5 orang, maka satu dusun, satu desa itu tidak berdosa. Tapi andai kata ada yang melaksanakan, semua satu dusun mendapatkan dosa. Karena hukumnya fardu kifayah, lain dengan fardu ain. Sholat sampai enggak melaksanakan berdosa karena fardu ain. Jadi sudah faham ya mana dari sholat, dari itu secara bahasa maupun secara istilah sudah bentuknya. Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah kita lanjut. Syarat wajib sholat 5 waktu ada berapa itu ada? Ada 5 macam. Yang pertama beragama Islam. Di Indonesia ini ada beberapa macam agama. Agama Hindu, agama Katolik, apalagi agama Buddha, ada agama Kristen dan agama Islam. Nah ini macam-macam agama itu ada di dunia dan di Indonesia. Indonesia ini negara yang memeluk agama itu. Nah kita tetap menghormati antar agama, kita tetap toleransi terhadap lain agama. Andai kata tetangga kamu ada yang beragama Kristen, kalian wajib menghormati, wajib toleransi walaupun keyakinan kita dengan orang Kristen berbeda. Ya masih tidak boleh tidak menghormati, tidak boleh, hukumnya juga haram. Tetap kita hormati. Namanya toleransi antar agama. Nah, yang diwajibkan sholat bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi orang Islam. Intan dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah adalah agama Islam. Agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Jadi kalau orang Islam tidak wajib, yang mendapat kewajiban di orang Islam, ya. Yang kedua, syarat wajibnya sholat yaitu berakal sehat. Tahu nggak berakal sehat? Berakal sehat itu bisa membedakan mana yang jelek dan mana yang buruk, punya akal, tidak gila, tidak stres, akalnya kecil. Wajib. Nah ini semua satu kelas ini berakal semua ya. Bukan nggak berakal nggak ada di sini ya. Nggak berakal nggak kenal ilmu, nggak mungkin jalan-jalan sana. Makanya ditahukan adalah sudah diwajibkan. Lain dengan binatang, hewan itu nggak berakal ya, nggak diwajibkan sholat. Kita sebagai umat Islam diwajibkan sholat. Itu syarat wajibnya. Yang kedua balik. Balik itu harus mencapai umur tertentu atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Itu balik. Kemudian yang keempat, telah sampai jabat atau ajakan perintah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pada zaman dulu itu sudah mendakwakan tentang ajaran sholat. Jadi orang yang sudah sampai dakwanya Rasulullah, ajaran Rasulullah itu sudah berkewajiban. Pak, Rasulullah sekarang kan sampun 60 gimana Pak?
Ya sahabatnya dulu juga mengajarkan sahabatnya tabiat itu kan mewaris para nabi ya, para alim, para ulama. Sekarang sudah banyak ulama, banyak alim, kiai yang menyampaikan tentang dakwah tentang sholat. Tentunya orang Islam sudah masuk mengajarkan ini. Makanya orang Islam diwajibkan melakukan sholat. Kemudian yang terakhir, perlu jaga atau tunggu. Jadi sampai sadar waktu sholat masuk juga tahu, tidak ngantuk, tidak tidur. Pak, gimana Pak, kira-kira saya itu sholat subuh dari awal tidur saya niat nanti saya ikut sholat jamaah subuh. Lah ketika waktu subuh datang, tiba-tiba saya itu masih tertidur Pak. Tidak saya sengaja tidurnya, ya gak bangun. Orang tua saya, keluarga sudah membangunkan. Tiba-tiba saya bangun, itu sudah jam berapa? Waktu sholat subuh habis. Gimana Pak? Nah itu nggak dosa, soalnya tertidur. Tapi kalau sudah terjaga, sudah bangun, kalian tetap melaksanakannya dengan niat apa? Mengqadha itu. Dan paham ya? Saya lanjut jalan sholat. Yang pertama, sholat itu sah apabila kalian sudah melaksanakan beberapa rangkaian ini. Di sini ada dua, tiga, empat, ada 5 macam. Umpama salah satu syarat ini tidak sampai lakukan ketika mau sholat, maka sholat tidak sah. Tidak sah gimana Pak? Tidak sah karena itu Gusti Allah. Makanya kita sebagai umat Islam itu wajib mencari ilmu. Dawaikan jenengan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa sih apa wajib? Karena kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak. Contohnya sholat ini, kita nggak mau ngaji, nggak mau sekolah. Otomatis kan nggak ngerti masalah seputar sholat. Ya, nggak ngerti kita sholat. Akhirnya, terus tak sholat lain, nggak ngaji. Tadi sekolah harus mau dompet elok, jungkal seperti gini. Tanpa memakai syarat-syaratnya, tanpa umurnya dipakai sumur satu sholat dengan ilmu. Nah ini nggak bisa karena nggak memakai ilmu. Makanya mencari ilmu itu wajib. Untuk itu saya pesan kepada saya harus cinta terhadap ilmu. Harus semangat ketika kita mencari ilmu, misalnya dari rumah kita menuju ke sekolah, kita niati dengan baik. Niat thalabul ilmi. Rumahnya Allah, saya niat mencari ilmu, berilah ilmu yang manfaat, yang barokah. Ini wajib. Tuh. Jadi tidak hanya anak-anak remaja, tapi orang bahkan orang tua yang sudah lanjut usia itu wajib mencari ilmu. Ada hadisnya, thalabul ilmi fardhatun utlubul ilma thalabul fil madi. Ya maksudnya gini, carilah ilmu mulai dari bulan minggu sampai di Allah berziarah. Itu wajib. Jadi dari lahir, kita lahir itu wajib mencari ilmu. Contohnya apa? Ya saya ibu kalau hamil kan mulanya hati musuh. Saya termasuk dari merespon yang ada dalam kandungan. Kemudian ketika lahir dihalangi bapak D. Sampainya itu dihalangi kabel. Itu ulang. Istilah apa? Ulang. Lola itu memperkenalkan lafaz Allah itu. Jadi saran yang pertama adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Baik itu pakaian kita,
baik itu badan kita, baik itu tempatnya sholat harus suci dari najis, ya. Kemudian hadas. Apa sih hadas? Hadas itu ada dua macam, kemarin hadas kecil dan hadas besar. Lanjut yang kedua, syarat sah sholat adalah tadi saya biasa sampaikan, mulai badan, pakaian, tempatnya suci semua. Lanjut menutup aurat. Jawab yang perempuan apa? Siapa yang bisa sadar aurat perempuan itu apa saja sadar? Ya betul. Karena bahasa Anda auratnya perempuan seluruh badan kecuali apa itu namanya Mas Didin? Wajah sama telapak tangan. Kemudian untuk yang laki-laki auratnya apa kira-kira? Auratnya laki-laki itu mulai apa ini namanya? Besar sampai apa ini? Ya. Nanti sanjay antara lagi Pak, apa mau laki-laki Pak sholat sarungnya sakit sore dentung terus pas kini hari lagi gimana Pak? Ya usah tetap selalu ini awalnya tutup tapi jangan sumpah dalam ilmu fikih ini taksana tidak sopan namanya kita menghadap Allah menyembah Allah yang sopan, yang baik, yang bersih, yang bagus. Karena Allah itu maha baik, Allah maha bagus, kita harus berpenampilan sebagus mungkin. Jangan berpenampilan bagus tapi niatnya kan kurang baik. Yang boleh itu ya lah. Harus niat, yang suci, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu menghadap Kiblat. Lagi itu di sana di Ka'bah. Ka'bah mungkin bilang orang Muslim. Arahnya nggak sama. Ini negara Indonesia kiblat yang di sana. Di sana kita sholat menghadap ke utara, tidak sah. Menghadap ke timur, menghadap ke selatan, nggak sah. Karena kiblat orang Indonesia itu di sana sebelah barat. Kiblat, maksud saya itu. Yang terakhir adalah telah tiba waktu sholat tidak pendahulunya. Nah, ini yang perlu juga terakhir, misalnya sholat. Udah waktu misalkan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, harus tahu. Nggak boleh mendahului, nggak boleh sudah habis sholat. Makanya kalau dia ada hal dan ada apa, siang-siang sholat. Waktu yang pertama adalah yang baik untuk lebih. Kalau ada jamaah tetap usahakan mengikuti jamaah ya. Karena jamaah itu fadilahnya sangat besar sekali. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang terakhir yaitu murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Misalnya ketika kamu sholat jadi menganggap Allah itu lebih dari satu, padahal Allah itu besar. Justru ya seperti ini, nggak boleh seperti itu. Imannya harus dijaga ya, nggak boleh keluar dari Islam, nggak boleh murtad. Sampai murtad, sholatnya nggak sah, harus sadar lagi. Gimana punya sadar sama-sama? 7, 2, 3. Saya nggak ada pertanyaan? Nggak paham? Ulang keras, apa belum? Sekarang kita masuk ya tugas ini bisa dikerjakan secara kelompok ya. Nanti kamu harus mempresentasikan ke depan tiap kelompok. Ayo kita bentuk 5 atau 3 kelompok ya. Kelompok 2 dengan kelompok 2 ini.
Ya, nanti silakan sama teman kamu diskusi. Ini babunya bisa di untuk bulan, nggak apa-apa, ayo sama-sama. Silakan langsung saja ya untuk yang waktu. Pertama silakan untuk mempresentasikan kegiatan kelas ya. Bisa pelajaran atau jualan depan. Barangkali nanti ada yang ditanyakan ya apa-apa, tanyakan tambah aja nggak masuk. Ya, silakan untuk kelompok 1 maju. Silakan ya, silakan Kak. Dipresentasikan hasil tugas kamu tadi yang jelas, yang terang ya, agar kamu bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan membaca jawaban kami. Dalam pelaksanaan sholat, terdapat beberapa hal yang membatalkannya. Apakah hal yang membatalkan ibadah tersebut? Hal yang membatalkan sholat ada 10. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Kedua, bergerak dengan sebanyak 3 kali. Bergerak sebanyak 3 kali akan membatalkan sholat. Kemudian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, ada ya, ada silakan. Nah, silakan untuk kelompok yang kedua. Kami dari kelompok 2 kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sunah-sunah dari sholat. Dan teman-teman, apakah kalian tahu sunah-sunah sholat tersebut? Sunah-sunah sholat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain ruku. Nah, sunah-sunah sholat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sunah abad. Nah, sunah abad itu apa sih? Sunah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, yang termasuk dalam sunah abad itu apa saja? 1. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ini ada tugas tentang merefleksikan pelajaran yang sudah saya sampaikan ya, ini dicetak ya, abaikan itu. Sudah? Alhamdulillah, hari ini pelajaran materi tentang sholat sudah selesai. Sekarang waktunya yaitu tentang merefleksikan pembelajaran dan balik bahwasanya bagaimana saya laksanakan tadi, yaitu sholat itu wajib kita lakukan dengan penuh khusyuk, tidak boleh kita tinggalkan, karena ini tidak hanya sekedar kewajiban tetapi kebutuhan kita semua, agar kita kelak di akhirat nanti mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Silakan, ada sedikit atau ada sekedar video berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu gerakan dan bacaan sholat. Misalnya mau kelas. Nah, selesai pelajaran pada hari ini. Sebelum doa, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk pertemuan minggu depan kita akan mengupas tentang ketentuan sholat berjamaah minggu depan. Terakhir yaitu apabila ada yang salah, materi yang sampaikan ada kekurangan, ada kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siap-siap pulang, dikemasi bukunya, ditata yang baik. Sebelum kita pulang, seperti biasanya kita baca surat wal asri atau asri. Kita mulai sama-sama.
1, 2, 3.